Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juru Sejarah. Kali ini kita akan membawakan cerita yang berjudul Cinta Mati. Raganya mati, namun tidak dengan cinta dan obsesinya. Cerita ini ditulis oleh pemilik akun Twitter yang bernama @bulanpurnama0. Kalian bisa langsung saja follow di akun Twitternya ya. Suara rintihan misterius itu kembali terdengar dari luar, semakin kencang hingga membuat Rudy menyembunyikan wajah takutnya dari balik selimut. Cuaca yang mendung ditambah hawa yang sejuk membuat suasana malam itu semakin mencekam. Rudy yang sedari tadi bersembunyi tak merasakan hawa sejuk itu sedikit pun. Tubuhnya basah oleh keringat dan pikirannya tak tentu arah. Ia mengingat kejadian itu dengan jelas, kejadian mengerikan yang tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Tok, tok, tok. Pintu kamarnya diketuk pelan dari luar. Rudy menunggu sampai ada suara yang menyertai ketukan itu. Yang ia harap adalah ibunya. Namun sepi, tak ada jawaban dari luar. Ketukan pintu itu berlanjut hingga ketiga kalinya. Rudy tak henti-hentinya membaca ayat suci berharap gangguan itu bisa pergi. Aku minta maaf karena tidak bisa menolongmu. Tapi kematianmu bukanlah kesalahanku, teriak Rudy dari dalam kamar. Entah untuk siapa perkataan itu. Nak, ini ibu. Kenapa kamu teriak-teriak? Cepat bukain pintunya, ucap seorang dari balik pintu. Rudy langsung menyibak selimut yang menutupi tubuhnya. Ia lihat jam masih menunjukkan pukul 10 malam. Itu mungkin ibunya, pikir Rudy. Ia beranjak dari kasur dan membuka perlahan pintu. Ia lihat sosok berkerudung ciput yang tersenyum dari balik pintu itu, dengan masih memakai daster. Ya, itulah ibunya yang ia ingat. Ada apa, Bu? Ibu boleh masuk. Rudy mengangguk sendari membuka lebar pintu agar ibunya bisa masuk dengan leluasa. Ibunya duduk di atas kasur dan meminta Rudy duduk di sampingnya. Rudy menurut. Digenggamnya tangan anak semata wayangnya itu, melihat dengan seksama wajah Rudy yang sangat mirip dengan mendiang suaminya. Kamu satu-satunya yang ibu miliki di dunia ini. Jadi kalau kamu lagi ada masalah, coba ceritakan sama ibu. Ibu lihat, akhir-akhir ini kamu sering murung di kamar selepas kerja. Bahkan saat teman-teman kamu datang pas hari libur, kamu minta ibu berbohong kalau kamu lagi gak di rumah, ucap ibunya dengan penuh kehati-hatian. Enggak apa-apa kok, Bu. Rudy emang sibuk sama kerjaan, balas Rudy dengan singkat. Tangan dingin sang ibu mengelus kepala Rudy, turun ke pipi, dan lama ia menyentuh pipi Rudy. Ia pun pamit keluar dari kamar anaknya. Rudy menutup pintu itu dan kembali menarik selimut di atas kasurnya. Ia coba pejamkan mata dan ia pun terlelap tidur. Baru 3 jam tertidur, Rudy sudah dikagetkan dengan suara teriakan kencang dari balik pintu. Rudy, bangun. Sekarang udah jam 6. Kamu gak kerja? Belum sholat subuh juga, teriakannya. Rudy tertegun. Ia lihat jam sudah menunjukkan pukul 5:45 pagi. Ia yakin betul, semalam ia tidur jam 10 dan baru beberapa jam ia terlelap. Ia buka pintu kamarnya. Ia lihat sang ibu yang menatap heran. Kamu sakit? Tanya ibu yang dijawab bergelangan kepala oleh Rudy. Ya udah cepet mandi, sholat. Ibu udah siapin sarapan. Biar kamu sarapan di jalan atau di tempat kerja aja, ucap sang ibu sambil bergegas ke dapur. Rudy masih terpaku. Apa mungkin itu mimpi? Ucapnya dalam hati. Saat hendak berangkat kerja,
ibunya membawa bekal sarapan dan menghampiri Rudy di depan teras. "Ibu hari ini pulang terlambat lagi ya. Kakek sakitnya makin parah. Jadi ibu harus ada di rumah besar. Semalam kakek juga gak bisa ditinggal. Makanya ibu nginep dan balik subuh." Ucapan sang ibu menghentikan jemari Rudy yang sedari tadi mengikat tali sepatunya. "Jadi memang mimpi?" gumamnya. "Iya bu, gak apa-apa," ucap Rudy sambil pamit pergi kepada ibunya. Dalam perjalanan dengan motor Tigernya, Rudy memikirkan kejadian semalam. Susah jika disebut bukan mimpi. Terlebih saat ibunya memberikan alibi jika sedang di rumah besar semalaman. Namun semuanya terasa nyata. Motor berhenti tepat di tempat yang biasa ia parkirkan. "Bro, baru datang." Seseorang menepuk pundak Rudy dari belakang. Ia menoleh, namun tatapannya sangat dingin terhadap pemuda yang semua orang kenal sebagai Mas Sugeng, rekan kerja sekaligus anak pemilik perusahaan tempat Rudy bekerja. Rudy hanya tersenyum pahit sambil berlalu pergi. "Kalau kamu masih mau hidup dan tak bernasib sama seperti temanmu, kamu harus tutup mulutmu itu," teriak Sugeng dari tempat parkir yang melihat Rudy berjalan terburu-buru ke dalam pabrik. "Dasar kacung," Sugeng tertawa dengan penuh ejekan. Suasana sudah ramai. Semua orang bekerja seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apapun di tempat itu. Bahkan ketika baru sebulan yang lalu, pabrik ini digegerkan oleh penemuan mayat seorang wanita setengah telanjang dengan luka di sekujur tubuhnya berada di gudang penyimpanan barang. Hamdan, orang yang pertama kali melaporkan penemuan mayat yang teridentifikasi sebagai Ningrum, rekan kerja mereka, itu pun menghilang entah kenapa. Dia seolah dilenyapkan setelah mulutnya tak mau diam menceritakan bagaimana ia bisa berada di sana pada malam sebelum kematian sang gadis. Hamdan yang saat itu satu shift dengan Rudy harus menerima konsekuensi dari kecerobohannya. Ia menghilang tanpa kabar. Kasus itu pun tak pernah terkuak mengingat betapa dekatnya keluarga Sugeng dengan aparat setempat. Seolah kematian seorang manusia tak ada harganya. Rudy kembali pulang ke rumah, melepas penat setelah seharian bekerja. Meski pekerjaan mekanik di perusahaan tekstil dan garmen tidak selalu sibuk, namun sekalinya ada masalah pada mesin, ia akan menjadi orang yang paling sibuk, terlebih ketika semua orang mengandalkannya. Ia nyalakan seluruh lampu rumah, menyadari jika ibunya masih berada di rumah besar. Namun langkah Rudy terhenti dan ia sedikit tersentak saat ia melihat sosok ibunya sedang berdiri di dapur membelakanginya. "Ibu udah pulang? Kok lampu gak dinyalain?" tanya Rudy. Tak ada jawaban. Rudy sudah sangat lelah, dan tanpa pikir panjang ia langsung masuk kamar dan merebahkan badannya sejenak. Meskipun ia tahu sangat tidak dianjurkan seorang untuk tidur di sore hari menjelang maghrib. Rudy terbangun. Ia melihat jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul 8 malam. "Sial, aku ketiduran. Lagian kenapa ibu gak bangunin aku sih?" gumamnya jengkel. "Bu, kok gak bangunin Rudy sih?" teriaknya saat mencoba membuka pintu. Namun, alangkah kagetnya ia saat melihat seisi rumah begitu gelap. Semua lampu mati dan hanya lampu kamarnya yang masih menyala terang. "Lah, tadi kan udah aku nyalain semua." "Bu, ini sengaja ibu matiin lampunya?" Tak ada jawaban dari sang ibu. Ia nyalakan lagi semua lampu itu, namun ia tak melihat ibunya dimanapun. Melihat makanan sudah tersedia di meja dapur, Rudy berpikir mungkin ibunya kembali ke rumah besar. Tanpa pikir panjang, ia langsung melahap semua makanan yang terlihat menggiurkan di atas meja itu. Seusai membersihkan badan dan sholat, Rudy masuk ke kamar, namun langkahnya terhenti pada saat pintu depan diketuk oleh seseorang. Mas Rudy?" Ia lihat dari balik jendela. Yuda, adik sepupunya yang tinggal di rumah kakek, tak henti-hentinya mengetuk pintu depan. "Kenapa, Yud?" "Kakek, Mas. Kakek meninggal." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucapnya lirih.
Tanpa pikir panjang, Rudy pergi ke rumah besar yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki 10 menit. Rumah besar adalah rumah yang ditinggali keluarga besar ibunya sejak dulu. Dibangun dengan kokoh dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi laki-laki berikutnya. Yuda, cucu laki-laki dari anak laki-laki satu-satunya kakeknya, itu adalah pewaris rumah itu setelah ayahnya. Sang kakek memiliki 5 anak, 4 anak perempuan termasuk ibu Rudy. Dan yang terakhir adalah ayah Yuda yang kini menjadi kepala rumah besar sepeninggal kakeknya. Meski semua anak kakeknya tinggal bersama di rumah besar itu, namun ayah dan ibu Rudy memilih untuk tinggal terpisah. Hingga ajal menjemput sang ayah saat Rudy masih duduk di bangku SD. Rumah dengan bentuk letter O yang di tengahnya terdapat lahan kosong itu kini ramai dengan para tetangga yang harus berdatangan. Lahan kosong yang biasa dijadikan tempat berkumpul, atau terkadang tempat berjemur itu disulap dengan sedemikian rupa, sehingga pelayat yang datang bisa duduk dengan nyaman. Dan mengingat sang kakek adalah orang yang sangat dihormati, pelayat yang datang pun tak terhitung jumlahnya. Ia mencari ibunya di kerumunan, sampai ia melihat sosok wanita yang menyerupai ibunya sedang duduk di tengah para pelayat. Belum sempat Rudy berjalan ke arahnya, tangannya langsung ditarik oleh seseorang. "Kamu udah datang, Nak," ucap seseorang itu yang tak lain adalah ibunya. "Loh, tadi Rudy lihat ibu lagi duduk di sana," ujar Rudy sambil menunjuk tempat duduk yang kini telah kosong. "Ibu dari tadi di dapur kok." Rudy tak melanjutkan ceritanya. Malam itu ia habiskan untuk mengaji, berniat untuk menginap. Namun ibunya justru mengajak Rudy pulang. "Di sini banyak orang dan besok kakek baru dimakamkan. Malam ini kita tidur di rumah aja," ajak ibu yang diiyakan oleh Rudy. Mereka pulang dengan berjalan kaki. "Kamu lapar kan? Biar ibu masakin dulu," ucap ibu sambil membuka kunci pintu dan masuk ke dalam rumah. "Rudy masih kenyang, Bu. Tadi sebelum dijemput Yuda, udah makan masakan ibu yang tadi sore ibu siapin." Ibunya terdiam. Ia menatap anaknya dengan heran. "Dari pagi ibu belum pulang ke rumah?" Ucapan singkat itu membuat Rudy tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Rudy berlari ke dapur. Ia berdiri mematung sampai seperkian detik ia memuntahkan semua isi perutnya. Ibunya yang bingung lalu menyusul Rudy. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat puluhan bangkai tikus dengan isi perut yang terkonyang serta darah segar berserakan di atas meja makan. "Astagfirullah, ada apa ini, Nak?" teriak ibu menghampiri Rudy yang sudah pingsan di dalam kamar mandi. Rudy terbangun di kamar yang begitu asing baginya. Selang infus melilit di pergelangan tangan kiri, mengalihkan perhatiannya dari pandangan keluarga pasien yang ada di sebelahnya. "Sudah siuman, Mas?" tanya salah satu dari mereka. "Sebentar, saya panggilkan keluarga Mas ya," lanjutnya. Tak lama Yuda masuk. "Mas Rudy, gimana keadaannya? Masih pusing?" Rudy hanya menggelengkan kepala. "Ibu mana?" "Tadi pulang sebentar, ikut pemakaman kakek dulu, Mas." Selang beberapa menit, perawat dan dokter datang ke kamar Rudy, mengecek keadaan pasien yang dari semalam menggegerkan seisi rumah sakit itu. "Gimana Pak Rudy? Masih mual?" tanya dokter sambil sesekali memeriksa perut serta suhu tubuh Rudy. "Sudah enggak, Dok." "Syukurlah, lambungnya sudah dibersihkan dan sisa bakteri dari daging juga sudah hilang. Untuk kedepannya, mohon dijaga pola makanannya ya. Sebesar apapun keinginan Bapak untuk menyantap daging itu, mohon untuk ditahan dan dialihkan ke makanan yang lain yang jauh lebih sehat," ucap dokter dengan senyum simpul. Bagi orang awam yang tak tahu kejadian sebenarnya, pastilah mengira Rudy memiliki kelainan. Menyantap daging tikus mentah-mentah bukanlah hal wajar. Bahkan, jika mengatakan itu adalah ulah makhluk lain, justru akan menambah kecurigaan tentang akal sehat Rudy. Dan tanpa rasa ingin membela diri, Rudy hanya mengangguk. "Sebenarnya ada apa ini, Mas?"
Tanya Yuda sesaat setelah dokter dan para perawat meninggalkan ruangan. Bude bilang Mas semalam pingsan terus langsung dibawa ke rumah sakit. Aku sampai sini Masnya ngamuk-ngamuk, cerita Yuda. Ngamuk bagaimana Yud? Masnya nangis minta ampun, manggil-manggil nama Ningrum, sampai orang-orang di ruangan sebelah datang ke sini. Ningrum? Iya Mas. Yuda perlahan mendekati Rudy sambil berbisik sangat pelan di telinganya. Ningrum yang itu kan? Rudy mencoba mengingat kembali kejadian mengerikan yang ia alami 1 bulan yang lalu itu. Dan aku mau tiduran sebentar ya, ngantuk ini, ucap Rudy pada Hamdan, rekan kerjanya di shift malam itu. Iya, aku yang standby, tapi nanti gantian ya. Rudy hanya mengangguk dan langsung terlelap dalam tidur yang hanya beralaskan tikar. Baru 1 jam Rudy terlelap, Hamdan datang dari patrolinya dengan berlari menunjukkan rasa antusias yang tinggi dan berusaha membangunkan Rudy. Ruth, bangun Ruth, bangun, cepetan bangun, ada kejadian seru. Apa sih Dan, aku baru aja tidur, cepat ikut aku. Hamdan langsung menarik tangan Rudy tanpa aba-aba. Wajah yang lusuh dan rasa kantuk itu masih hinggap. Namun Rudy paksakan untuk terjaga karena ia juga penasaran apa yang dimaksud Hamdan saat itu. Setelah jauh berlari, Hamdan mengajak Rudy untuk pergi menuju gudang penyimpanan. Lihat itu. Hamdan berjongkok menunjukkan celah di antara dinding kayu yang cukup besar untuk mereka berdua intip. Di sana ada Ningrum dan Sugeng yang tengah melakukan hal tak senonoh di tengah malam. Di gedung yang tak lain adalah tempat keluar masuk barang setiap hari. Mereka gila apa? Masa pesan kamar hotel aja gak mampu? Bukannya si kupret itu kaya raya? Celah Hamdan sambil tertawa cekikikan. Kamu yang gila. Ngapain yang begini ditonton? Ayo pergi. Rudy sedikit kesal karena tidurnya harus terganggu dengan hal menjijikan seperti itu. Hamdan yang masih asyik menonton hal tercela yang dilakukan kedua orang itu membuat Rudy mulai kesal dan menarik tangan Hamdan untuk pergi dari sana. Dari dulu aku pikir Ningrum itu naksir kamu loh Ruth. Abis dia nolak banyak laki-laki dan selalu nitip salah buat kamu. Ternyata doyan juga sama duit. Si Sugeng meski jelek gitu kan anak bos. Pastilah dia lebih milih Sugeng daripada kamu. Ujar Hamdan saat berjalan berdampingan dengan Rudy. Ngarang kamu. Aku gak tertarik sama Ningrum. Dan begitu pula sebaliknya. Kamu gak pernah mengerti perasaan perempuan Ruth. Sudah jelas dia suka sama kamu. Tapi kamunya cuek sih. Tapi aku juga sedikit aneh sih lihat si Ningrum. Meski cantik, auranya gelap. Apa dia pakai susuk ya? Bukannya susuk buat memikat hati. Kalau kamu bilang auranya gelap, pasti bukan susuk kan? Entahlah. Auranya terlalu gelap. Aku sering merinding kalau lihat dia. Akhirnya mereka sampai di ruang istirahat mekanik. Melihat jam, kini giliran Hamdan yang tidur dan Rudy yang terjaga. Gara-gara keusilanmu, jatah tidurku berkurang. Rudy yang kesal hanya dibalas cengiran oleh Hamdan. 1 jam berlalu. Rudy melihat Hamdan masih terlelap. Ia mencoba menahan kantuk dengan pergi berjalan mengitari pabrik. Setiap malam, selain security, para mekanik diminta untuk berjaga minimal 2 orang untuk berjaga jika ada kerusakan mesin atau listrik di pabrik itu. Ia berjalan dengan senternya dan saat sampai di depan gudang penyimpanan, langkahnya terhenti dan berniat putar balik. Namun ia urungkan saat mendengar teriakan dari dalam gudang itu. Seorang wanita menjerit dengan keras di tengah sunyinya malam. Tak ada yang mendengar teriakan wanita itu, mengingat pos security yang jauh di depan, sedangkan gedung itu jauh di ujung belakang pabrik. Rudy berlari. Ia berniat masuk, namun ia memilih untuk berjongkok dan mengintip dari celah yang sebelumnya Hamdan tunjukkan. Ia lihat Ningrum dengan keadaan tanpa busana dan tak berdaya, dikelilingi 5 sosok yang tinggi besar dan hitam.
Satu persatu sosok itu melecutkan cambuk ke tubuh Ningrum yang ia balas dengan raungan. Mereka sayat dengan kuku yang tajam tubuh wanita itu hingga darah muncrat tak beraturan. Siksaan itu terus berlanjut disertai teriakan Ningrum. Rudy tak percaya apa yang sedang dilihatnya. Dia membisu dan tak mampu bergerak sedikit pun. Rasa ingin menolong dikalahkan oleh ketakutan yang menjalar di tubuhnya. Ia tak mampu berbuat apa-apa. Ia ingin pergi dari situ, namun kakinya tak mampu bergerak. Keringat basah yang mengucur deras di keningnya membuat perih penglihatan Rudy. Ia sedikit mengucek matanya, namun saat ia kembali mengintip, mata Ningrum bertemu dengan matanya dari celah dinding. Ia memberi isyarat seolah meminta pertolongan. Rudy tak berkutik. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melangkah mundur, hingga salah satu sosok besar itu menoleh ke arah celah. Tak sempat Rudy bertatap dengan makhluk itu. Ia berlari sekencang-kencangnya sambil berusaha mengingat ayat suci yang dengan anehnya ia tak ingat sama sekali. Bahkan tak satu ayat pun. Ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Dia ingin berteriak meminta tolong, namun ia takut teriakannya hanya akan mengundang sosok-sosok itu mengejarnya. Ia akhirnya sampai di ruang istirahat, melihat Hamdan yang masih tertidur. Ia tak berani menceritakan kejadian yang ia saksikan pada seorang seceroboh Hamdan. Ia lalu berusaha untuk tidur dan memejamkan matanya berharap tidak ada siapapun yang mencari keberadaannya. Tubuhnya menggigil. Apa yang ia saksikan tentu bukanlah hal yang bisa ia cerna dengan akal sehat. Apa yang akan terjadi pada Ningrum? Terbesit rasa bersalah karena ia tak mampu berbuat apa-apa. Namun ia juga sadar akan sangat bodoh jika ia berlagak sok pahlawan pada situasi yang akan mengancam jiwanya juga. Apa ini ulah Sugeng? Rudy masih terus berkutat dengan pikirannya, mengingat kembali bagaimana orang-orang di daerahnya menggunjingkan kekayaan keluarga Sugeng adalah hasil dari pesugihan. Terlebih saat penyiksaan yang ia saksikan, tak ada Sugeng di sana. Rasa kantuk tak dapat ditolak. Rudy pun akhirnya terlelap dengan keringat yang belum sempat mengering.